Rianti jatuh berlutut, memegangi tangan Kenzo. Suaranya bergetar hebat. "Nak, aku memang salah. Tapi aku yang membesarkanmu, aku yang menyekolahkanmu, aku yang menjagamu saat kau sakit. Aku ibumu juga." Namun Kenzo melepaskan tangannya perlahan. Lebih besar dari yang ibu lakukan itu bukan cinta. Itu pencurian. Ibu mencuri hidup seseorang, dan sekarang semuanya harus dibayar. Tangisan Rianti pecah. Tubuhnya gemetar, lututnya tak lagi kuat menahan rasa bersalah yang membanjiri. Halo guys, apa kabar untuk kalian semua? Dimanapun kalian berada, saya doakan semoga kalian selalu diberikan kebahagiaan, rezeki yang melimpah, dan yang terpenting selalu diberikan kesehatan. Amin. Di episode kali ini, pastinya semakin menarik untuk kita saksikan, di mana ini adalah bocoran tayangan yang akan datang untuk episode selanjutnya. Senja turun perlahan di langit rumah sakit itu, membawa cahaya lembut yang seolah menyingkap semua rahasia yang selama ini tersembunyi di balik kebohongan dan air mata. Di koridor panjang dengan aroma obat yang menusuk, dua wanita berdiri berhadapan, Cynthia dan Rianti. Dua nama, dua takdir, dan satu dosa besar yang akhirnya tak bisa lagi bersembunyi. Cynthia menatap Rianti lama. Ada sesuatu dalam tatapan itu, perih, marah, sekaligus hancur. Bukan sekadar pertemuan dua wanita biasa, tapi pertemuan seorang ibu yang kehilangan anaknya dengan wanita yang mencurinya. "Aku tahu mata itu," bisik Cynthia pelan. "Aku mengenal tatapanmu, Rianti. Tapi kenapa setiap kali aku melihatmu, hatiku terasa sakit, seolah kau pernah mengambil sesuatu dariku." Rianti menelan ludah. Jantungnya berdetak cepat. Dalam hatinya, kenangan lama mulai bangkit. Malam kelam 25 tahun lalu, saat ia berada di ruang bersalin yang sama dengan Cynthia. Malam yang seharusnya membawa kebahagiaan, tapi justru menjadi awal dari sebuah dosa besar yang tak akan pernah bisa ia hapus. Malam itu, Rianti melahirkan seorang bayi perempuan. Namun keserakahan menutup matanya. Ia ingin seorang anak laki-laki agar suaminya, Aditya, mau tetap mencintainya. Dan di ruangan sebelah, seorang bayi laki-laki lahir dari rahim Cynthia. Lemah, mungil, tapi sehat. Bayi itu, Kenzo. Saat Cynthia tak sadarkan diri karena pendarahan, Rianti melihat kesempatan itu datang, dan disitulah segalanya hancur. Ia menukar bayi perempuan yang ia lahirkan dengan bayi laki-laki milik Cynthia. Hanya satu malam, batin Rianti kala itu. Tak ada yang akan tahu. Namun satu malam dosa itu menjelma jadi 25 tahun kebohongan. Dan kini, di bawah cahaya senja itu, kebenaran akhirnya menyeruak dari gelapnya masa lalu. Kenzo berdiri di antara mereka berdua. Wajahnya pucat, matanya bergetar. Ia mendengar semua kata itu. Setiap pengakuan, setiap kebohongan, setiap air mata yang selama ini tak pernah ia pahami asalnya. "Jadi, aku bukan anakmu, Bu." Suaranya serak. "Selama ini, aku hidup dalam kebohongan." Cynthia menatapnya dengan air mata yang jatuh perlahan. "Lebih besar dari, kau anakku, Kenzo. Aku melahirkanmu. Aku mencarimu 25 tahun lamanya. Dunia bilang kau mati, tapi hatiku selalu tahu kau masih hidup." Rianti jatuh berlutut, memegangi tangan Kenzo. Suaranya bergetar hebat. "Nak, aku memang salah. Tapi aku yang membesarkanmu, aku yang menyekolahkanmu, aku yang menjagamu saat kau sakit. Aku ibumu juga." Namun Kenzo melepaskan tangannya perlahan. Lebih besar dari yang ibu lakukan itu bukan cinta. Itu pencurian. Ibu mencuri hidup seseorang, dan sekarang semuanya harus dibayar. Tangisan Rianti pecah. Tubuhnya gemetar, lututnya tak lagi kuat menahan rasa bersalah yang membanjiri. Kebenaran semakin tak terbantahkan setelah hasil tes DNA keluar. Hitam di atas putih, tertulis bahwa Kenzo adalah anak biologis Cynthia. Tak ada lagi ruang untuk menyangkal. Tak ada lagi alasan untuk bersembunyi di balik status dan harta. Rianti mencoba berdiri, tapi tubuhnya goyah. Semua yang ia bangun selama puluhan tahun, cinta palsu,
kehormatan semu, dan kebohongan yang ia rawat, kini runtuh satu persatu di hadapan semua orang. Cynthia menatapnya, bukan dengan benci, tapi dengan luka yang terlalu dalam untuk disebut amarah. Aku tidak ingin balas dendam, kata Cynthia lirih. Aku hanya ingin kebenaran kembali ke tempatnya. Dan hari itu, langkah Rianti bergema di lantai kantor polisi. Borgol dingin menutup pergelangan tangannya. Suara klik yang terdengar seperti gema dari dosa 25 tahun lalu. Kenzo hanya menatap dari kejauhan, sementara air matanya tak lagi bisa dibendung. Aku tidak ingin kehilangan siapapun, tapi aku juga tak bisa hidup di atas kebohongan. Rianti menatap Kenzo untuk terakhir kalinya sebelum dibawa pergi. Maafkan ibu. Namun Kenzo hanya diam, karena kadang diam adalah bentuk tangisan paling keras yang tak bisa diucapkan. Cynthia mendekati anaknya, merengkuh tubuh itu ke dalam pelukan. Pelukan yang hangat, yang seharusnya ia berikan sejak 25 tahun lalu. Keduanya menangis dalam diam. Bukan karena kehilangan, tapi karena akhirnya mereka menemukan satu sama lain. Kini aku tak perlu mencari lagi, bisik Cynthia. Kau sudah pulang, nak. Dan di bawah cahaya senja yang kembali memudar, kamera menyorot wajah mereka, penuh air mata, penuh luka, tapi juga penuh harapan baru. Kehidupan memang bisa mencuri waktu, tapi tak akan pernah bisa mencuri takdir. Setelah Rianti dibawa aparat, suasana rumah sakit itu berubah sunyi. Namun, keheningan itu justru menggema, membawa pertanyaan yang belum terjawab di hati semua orang. Cynthia duduk di tepi ranjang rumah sakit, menatap kosong ke jendela. Angin sore meniup tirai pelan, seolah mengingatkannya bahwa dunia terus berputar, meski hidupnya baru saja berhenti sejenak. Di meja kecil di sampingnya, tergeletak foto lama, foto bayi laki-laki mungil yang dulu ia kira telah tiada. Kini, bayi itu telah berdiri dewasa di hadapannya, bernama Kenzo. Kenzo masuk perlahan, langkahnya berat. Ia membawa secangkir teh hangat, tapi tangannya bergetar. Di matanya, tersisa kebingungan yang belum sepenuhnya reda. Lebih besar dari Bu, panggilnya lirih. Kalau semua ini tidak pernah terjadi, mungkin aku tidak akan pernah tahu siapa diriku sebenarnya. Tapi kenapa harus begini caranya? Cynthia menatap anaknya. Mata yang dulu hanya bisa ia bayangkan setiap malam selama 25 tahun. Karena kadang, nak, katanya perlahan, Tuhan menyembunyikan kebenaran, bukan untuk menghukummu, tapi untuk mempersiapkan hatimu agar siap menerimanya. Kenzo terdiam. Air matanya menetes pelan. Ia mendekat, lalu berlutut di samping ranjang. Cynthia menyentuh rambutnya, mengelus dengan lembut. Lebih, kau tumbuh menjadi lelaki yang baik, bisiknya. Itu yang paling membuat ibu bangga. Namun jauh di lubuk hati Kenzo, luka itu belum sembuh. Ia kehilangan masa lalu yang tak bisa ia kembalikan. Kehilangan sosok yang dulu ia panggil ibu. Kehilangan bagian dari dirinya sendiri. Malamnya, Kenzo berjalan keluar menuju taman rumah sakit. Langit penuh bintang, tapi pikirannya gelap. Ia mendongak, seolah mencari jawaban di antara gugusan langit. Kalau aku anakmu, Tuhan, katanya dalam hati. Kenapa semua ini begitu menyakitkan? Dari kejauhan, langkah seseorang mendekat. Aditya, pria yang selama ini ia panggil ayah. Wajahnya kusut, matanya merah. Ia berdiri di hadapan Kenzo tanpa bicara. Angin malam membawa sunyi di antara mereka. Tapi doaku selalu menyertaimu. Kenzo menunduk, lalu memeluknya. Pelukan dua generasi yang hancur karena satu kebohongan. Air mata mereka bercampur dengan angin malam, membawa makna baru, bahwa kasih sayang tidak butuh darah, hanya kejujuran. Sementara itu, di ruang tahanan, Rianti duduk terpaku menatap dinding dingin berwarna kelabu. Tangan yang dulu memeluk Kenzo kini gemetar tanpa daya. Ia mendengar gema langkah petugas lewat di lorong sempit itu. Setiap denting sepatu mengingatkannya pada satu hal. Waktu tak bisa diulang. Aku membayar semuanya sekarang.
bisiknya lirih. Tapi andai aku bisa memutar waktu, aku akan memilih menjadi ibu yang jujur, bukan ibu yang sempurna. Tetes air mata jatuh di lantai. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Rianti berdoa bukan untuk dirinya, tapi untuk anak yang ia curi. Tuhan, jangan biarkan dia mewarisi dosaku. Beberapa hari kemudian, suasana rumah Cynthia perlahan berubah. Kenzo mulai sering mengunjungi rumah itu, membawa makanan kecil, merapikan taman, menyalakan lampu-lampu yang lama padam. Hidup mereka mulai perlahan pulih. Namun dalam setiap senyum Cynthia, selalu ada sisa perih yang belum hilang. Karena seorang ibu mungkin bisa memaafkan, tapi ia tidak pernah bisa melupakan bagaimana rasanya kehilangan darah dagingnya sendiri. Di akhir episode, kamera menyorot mereka duduk berdua di teras rumah, ditemani cahaya sore yang kembali merona. Kenzo menatap ibunya dan berkata pelan, "Mungkin aku kehilangan 25 tahun hidupku, Bu. Tapi sekarang, aku tahu arti sebenarnya dari kata rumah." Cynthia tersenyum dengan mata berkaca. "Rumah bukan tempat, Nak. Rumah adalah ketika hatimu pulang. Dan aku bersyukur kau akhirnya pulang." Angin berhembus pelan, membawa harum bunga melati dari halaman depan. Suara narator menutup adegan dengan kalimat yang menggugah. Setiap kebohongan memiliki masa kedaluarsa. Kebenaran mungkin terlambat, tapi ia akan selalu datang, membawa cahaya bagi mereka yang mau menatapnya dengan hati yang bersih. Kamera naik ke langit, menyorot rumah yang kini diterangi senja. Musik lembut mengalun, membawa rasa hangat sekaligus perih. Kisah cinta, kehilangan, dan penebusan dosa itu pun berakhir. Bukan dengan dendam, tapi dengan ampunan dan kejujuran yang akhirnya menang.